Ada 4 halaman itu tadi. Memberlakukan pasal 277. 277 ya dong. Nah, tentang Undang-Undang Nomor 22 ya secara Kena banget. ya ini Foto kok sudah. kami Wes. dengan apa tugas pengawasan kami ini pasti akan justru yang akan kita sampaikan kepada Kapolda sebagai penegak hukum, ya, sebagai penegak undang-undang, sebagai pelaksana undang, agar ini dilaksanakan, kan begitu. Ya nanti kemudian apa Polda, kepolisian, karena ini memang apa namanya, ya pasti beliau juga akan mempertimbangkan banyak hal dan sebagainya. Ya itu tadi, ya akibatnya kemudian yang mungkin juga itu akan sampai kepada bukan hanya odong yang tidak resmi, bukan hanya over dimension, overload, tapi wrong juga dan sebagainya. Ini pasti semua akan ditindak. Sudah, itu saja. Apakah kita mau itu? Kan pertanyaan saya kan tadi itu. Apa kita mau itu? Yang nanti juga akan kepada kita. Nah kemudian tentang perlindungan hukum, ya. Perlindungan hukum yang bagaimana yang harus, yang panjenengan harapkan, kan gitu. Ini kan perlu ada masukan, ya perlu ada pertemuan, perlu ada diskusi, perlu ada apa namanya, perlu ada ya ngopi bareng untuk membicarakan itu. Dan ini kan tidak bisa sesok kudu dadi lah terus piye. Jadi ini sesok. Saya tidak katakan bahwa ini nanti ini adalah kewenangannya pemerintah. Enggak. Saya mengajak panjenengan. Jangan lupa loh ya. Dari tadi saya ajak panjenengan. Ayo kita bareng. Nah, kan? Ayo kita bareng. Artinya kita rumuskan bersama-sama, kita sampaikan bersama-sama, tolong bikin regulasi yang memberikan perlindungan kepada komunitas kami. Kan itu tuh. Saya tidak katakan, oh ini bukan kewenangan saya, ini bukan apa saya. Nah, ayo kita bareng. Sehingga fungsi saya nanti di sana itu memang bukan fungsi regulasi, tetapi fungsi saya itu adalah untuk memediasi panjenengan-panjenengan semua untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan. Kan gitu toh? Kan itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi tentang bagaimana terus kemudian tidak lanjut terhadap apa namanya, terhadap hearing dengan melibatkan ya, stakeholder yang lain dan sebagainya. Ya, saya akan koordinasi dengan beliau-beliau itu. Tapi kalau terus kemudian ya misalnya nanti saya undang karena pada saat yang sama itu kepala dinas tidak bisa hadir, kemudian kabitnya tidak bisa hadir atau sekretarisnya tidak bisa hadir, yang terus datang kemari staf atau seksi lah podo ae. Iya toh. Maka saya harus pastikan nanti yang hadir itu siapa. Yang hadir itu siapa? Yang hadir itu adalah yang bisa membuat keputusan. Nah kalau terus kemudian yang hadir di sini stafnya aja itu bikin apa? Ya. Dan ini kan harus direncanakan. Ya. Kan tidak bisa begitu saja. Iya kalau kemudian juga nanti dari apa Polda, ya setidaknya walaupun bukan Bapak Kapolda, tapi ya juga Dirlantasnya bisa hadir. Kan begitu toh? Kan ini toh. Dan ini kan harus dikonsolidasikan. 22 apa ya nggak bisa begitu. Tapi saya juga tidak menghalangi kan. Karena begini Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu harus banyak sisi. Ya, perjuangan itu harus dari banyak sisi. Kalau sudah tidak nanti minggu ini, nanti 2 hari lagi akan demo, ya juga itu kan dilindungi oleh undang-undang selama panjenengan itu juga melakukannya dengan baik, kenapa tidak? Kan begitu saja saya. Masa mau saya halangi? Kan ya enggak juga. Apa saya menghalangi? Orang undang-undang boleh kan? Menyampaikan pendapat, berkumpul menyampaikan pendapat di depan umum itu adalah hak dari semua warga. Yang tidak boleh itu kan anarkis. Yang demo boleh, yang nggak boleh kan anarkis, ngerusak. Kan itu saja. Kan kalau demo kan boleh. Siapa yang melarang? Ya. Akibat dari demo itu kemudian ada dampak ekonomi, ya itu memang bagian dari perjuangan. Nah nggak ngono aku ya, nggak ngene ya mati, ngono ya mati, ya lo ngene ae, nggak ngono. Ini aku jadi, gitu saja. Saya juga di partai juga begitu dulu, urip angel,
mati ya pot langele, ya wis dimulai lah ora. Jadi seperti itu aja. Gitu loh Pak sekalian. Saya pikirlah teman-teman dari kepolisian, emangnya beliau melarang demo? Enggak lah. Karena memang demo itu menyampaikan pendapat dan apa itu dilindungi oleh undang-undang. Yang beliau kemudian itu mengawal penyerangan agar jangan kemudian terjadi tindakan-tindakan yang bersifat anarkisme yang kemudian menimbulkan kerugian pada orang lain. Akibat dari demo, karena ini adalah profesi panjenengan sebagai supir, semua supir demo akhirnya tidak ada yang ngangkat barang, kan begitu toh? Ya itu kan persoalan lain. Itu kan persoalan. Itu kan bagian dari perjuangan untuk mendapatkan suatu pengakuan, ya, mendapatkan suatu pengakuan. Dan panjenengan tidak karena itu ditangkap, bukan karena itu ditangkap, tapi terus kemudian kalau kemudian serbu toko-toko dibakar kabeh ya, itu akhirnya ditangkap di kabeh, ya panjenengan ditangkap di kabeh, kan itu aja. Jadi bedakanlah Bapak Ibu sekalian. Saya tidak apa dalam konteks ini, ya kan? Dan mohon maaf ya, tapi ya memang style saya gitu loh. Ya guyu kadang-kadang ya, tapi ya maksud aku ya malah murid-murid.